Radio lawan COVID-19 Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sahabat Rasi. Pepanggihan kalian Karin menika wonten adicara ngobrol bareng kalian kelenengan Abdi Manunggal nggih wonten kalenggahan Jumat selangkung September 2023 nggih ngantos paripurna mangke jam 3 sore sahabat Rasi nggih monggo merapat ugi samenika sampun rawuh narasumber kita nggih wonten ketuanipun Ki Endro Trimurdoyo. Wilujeng siang. Wilujeng siang. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Ugi wonten sekretarisipun menika wonten Ki Ganef Budi Wicaksono. Wilujeng siang. Wilujeng siang Mbak Karin. Sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ugi menika wonten ingkang Mas Ganteng. Wonten penyusun gendingipun nggih wonten Mas Cahya Fajar Prasetya. Wilujeng siang Mas Fajar. Wilujeng siang. Mas Cahya napa Mas Fajar menika? Mas Fajar mawon. Oh Mas Fajar, Mas Fajar nggih. Sehat ya Mas Fajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Wonten wadhah siang menika Magetan tansah bentar sahabat Rasi nggih menawi kagem sahabat Rasi mengke badhe nderek kegono nggih monggo menika wonten teleponipun 0893 utawi lumantar SMS utawi WhatsAppipun nggih wonten 08 tigang dosa kali dosa sama 66. Nggih menika kagem Ki Endro Trimurdoyo. Nggih. Kelenengan Abdi Manunggal. Nggih. Nggih. Menika berdiri dipun sejak kapan nggih menika? Abdi Manunggal menika berdiri menika wiwit tanggal 11 Maret 2017. Nggih sampun 3 tahun. Meh 3 tahun. Oh, nggih. Alhamdulillah tasih eksis. Nggih, walaupun dengan perjalanan yang sangat-sangat jatuh bangun, tapi alhamdulillah niki tetap eksis wonten ing Kabupaten Magetan ngeten. Terus menika menawi kagem sahabat Rasi wonten dalem menawi gadah bakat kelenengan ngoten niku nggih. Niku cara masuknya pripun ngoten niku? Nggih. Sesatipun gampil Mbak Rali, Mbak Karin ya, Mbak Karin. Mlebet wonten ing kawitan Abdi Manunggal niku gampil. Setunggal syaratipun niku namung kita niat saking atinipun. Terus apapun kalau kita niat dari hati, insya Allah itu tidak ada yang berat. Terus kerawitan ini kan barang ketinggal nih. Terus orang mbah kita sing dereng kamu kan kalau semantan ini bukan sekolah. Ini sakit belajar kelautan lama apa sing kita akademiknya tinggi kita ya tetap bisa belajar kelautan patene napa tekun sabarnya istilah pun tiang Jawa niku mboten ober-ober blarak. Terus kadang ober blarak itu lagi anyaran nggih saged tapi terus tengah-tengah artinya madhep. Nah niku sebenarnya cuma gampang masing penting niat saking atinipun kita tekun dalam belajar kelautan ngoten. Oh ngaten nggih. Berarti sedaya saged Mas nggih mengi bergabung dengan karawitan Abdi Manunggal. Setri jaler nggih bebas mawon. Umuripun bebas. Pun bebas mawon iki penting ada niat. Niat untuk belajar kelautan. Monggo kita bersama-sama di Abdi Manunggal kita adalah bersama-sama nggih. Jadi kagem Ki Ganef. Siap. Sejarah berdirinya Abdi Manunggal niku pripun Ki? Monggo. Nggih wilujeng siang para pamirsa yang wonten dalem bilih Sekar Abdi Manunggal wonten Pendopo Soregram kala semanten wonten Pendopo Soregram niku wetawis 2,5 warsa tayo 2,5 tahun itu vakum atau kosong nggak ada kegiatan apa-apa ngantos rikala semanten Mbah Mantri utawi Bapak Bupati niku rasan-rasan iki kok renek sing nuthuk blas ning gone Pendopo Suryagraha iki enak apa lajeng kula bertiga khususipun kula piyambak Ganef Budi Wicaksono Ki Endro Trimurdoyo kan Ki Sugito niku wonten wande niku ngobrol-ngobrol nggih ingkang dipun kalian Bupati Mbah Mantri menika wekdal niku terus kita memutuskan pokoknya kita harus berani akhirnya pun rembakan muncullah satu judul wekdal niku naminipun Paguyuban Sekar Abdi Manunggal. Sekar itu seni karawitan. Terus seni karawitan mboten sanes sekar kembang. Sekar itu seni karawitan. Singkatanipun. Nggih Abdi Manunggal.
napa kok dipun namakaken abdi meninggal. Dados niki dari berbagai latar belakang. Dados dan mayoritas itu saking nol. Jadi ya cara kasarane omongan bluk saking nol. Nah, karena kekuatan untuk bisa mewujudkan impiannya nggih saged derek nguri-nguri bodho Jawi pramila saking nol nggih belajar kados dipun aturaken Ki Indra bilih anggenipun mleben nek niate kuat insyaallah wonten ada jalan, ada solusi. Pramila wekdal semanten nggih nekat akhirnya muncullah yang namanya Paguyuban Sekar Abdi Manunggal. Jreng. Terus dalam perjalanannya nggih ngeten niki jugur wale ada bahkan sempat mau bubar, kemudian ada yang mengisukan begini-begini. Ya kita masih istiqomah. Alhamdulillah ada teman-teman muda kados Mas Cahyan Fajar tadi niku alhamdulillah beliau SSN isi Surakarta kumlot dan ini bisa sebagai napa nggih walaupun masih muda tapi beliau luar biasa. Kebetulan ini juga dulu siswa saya di atas penjenengan di multimedia daerah wonten mriku. Terus ini sekarang memperkuat di keberadaan Sekar Abdi Manunggal. Penata gendeng beliau sekarang. Hebat. Luar biasa. Masih muda banget. Nah, niku pencetus nama Abdi Manunggal, Sekar Abdi Manunggal sinten? Kebetulan juga kita bertiga. Langsung Nah, dia mencari nama ya supaya golek iki jenenge piye. Pertama muncul dari Ki Indra yang betul, jadi talahan disepakati wis iki ya. Nyapa kok Abdi Manunggal? Akhirnya ya kan dari berbagai latar belakang untuk mengabdi. Jadi ini sama sekali sampai ngepangutan. Ini saya singgung sedikit kersanipun para pamirsa wonten dalem saged midhangetaken bilih Sekar Abdi Manunggal menika namung nundut nggen wonten Pendopo Suryagraha. Dan ini resmi wekdal niku masih Disparbud Pora. Kita bikin surat resmi kepada beliau, kepada Bupati, kemudian Bupati disposisi kepada Disparbud Pora bahwa ini setiap malam Sabtu itu diperwontenaken gladan telaten wonten Pendopo Suryagraha. Pilih ngaten. Oh ngaten. Nggih. Menika wonten klenengan Sekar Abdi Manunggal ingkang badhe pentas mangke nggih. Nggih. Wonten mangke dalu. Nggih, mangke dalu jam 8 ngantos jam 11. Nggih. Menika kan sak menika wonten pandemi ngoten nggih. Menawi wonten pandemi menika perbedaanipun menawi tampil mboten wonten pandemi kalih pandemi niku pripun? Oh ngaten. Persiapanipun. Oh bapak ngaten. Kalau dulu ketika tidak ada pandemi itu biasanya pun Kang Mirsan dikata. Dan nek sak menika zamane pandemi utawi Covid. Nek kula matur wong langsung pilih Covid-19 niku ketok rampunge rada suwi. Mergane apa? Mergane Covid-19. Nek Covid-19 ndang bar. Nah, ini gandeng 19 tes nom kayak jenengan, kayak Mas Fajar. Jadi kita rada suwi. Gandeng ini sebenarnya termasuk memasuki new normal. Terus saat menika karena ini tidak bisa langsung, maka pakai virtual. Saat menika zamanipun virtual. Terus semua divirtualkan. Termasuk wekdal niku wonten magetan dari wonten ingkang virtualkan tentang klenengan. Dan ini akan dikembalikan ke asal usulnya, murni klenengan. Terus mboten campur sari, mboten apa-apa. Niki saestu klenengan. Terus sedaya tata caranipun nggih sesuai dengan aturan. Mangke saged dipenjelaskan Mas Fajar karena beliau yang ahli bidang karena SSN ya dari kumlot. Saya angkat topi dengan beliau karena juga ini juga luar biasa, sangat inspiratif. Salah satu bentuk nguri-nguri budaya Jawi itu termasuk. Mas Fajar, jadi langsung kemauan Mas Fajar, monggo. Saking Pak Ganef kalau mau langsung disambung. Selamat siang saudara-saudara. Sebenarnya penata gendengnya itu bukan saya saja. Sebenarnya ada dua. Yang satu namanya Bimandara. Soalnya saya kalau sendiri itu rasanya nanti nggak enak gitu loh. Soalnya kan berdua yang kerjaan itu kan yang halih, nah, terus ya nggak apa. Pripun Mak Dewi? Di dalam aturan aturan untuk klenengan itu kan Mas ada beberapa istilah-istilah yang tidak dimiliki oleh di kelompok yang lain. Terus ada istilah yang khusus untuk klenengan. Jadi ini mboten campur sari. Terus kesanipun nek zaman rumiyin kalau NU kembali ke Kitab 26, kembali ke aslinya kayak apa.
Ngaten lho. Nggih. Oh ngaten sih. Dados ngaten. Karena niki bahasane kula sama-sama ngoten. Bukan apa-apa. Jadi Indonesia mawon. begini. Indonesia aja dan karena dalam karawitan itu kan ada tingkatannya tuh Mbak. Jadi misalnya gending. Gending itu dalam karawitan dibagi menjadi tiga bagian. Jadi gending ageng, gending sedang, dan gending alit. Nah, karena dari urutan gending itu, maka muncullah istilah-istilah seperti kalajengaken, kasalin. Soalnya dalam penyajiannya gending itu selalu diurutkan. Misalnya dalam satu sajian gending itu terdiri dari macam-macam gending ageng, sedang, dan alit tadi ya. Nah itu diurutkan penyajiannya dari gending ageng, terus kalajengaken, gending yang di bawahnya. Jadi diurutkan. Makanya ada istilah kalajengaken dan sebagainya seperti itu. Kasling, misalnya seperti itu. Terus. Jadi kalau kita kaitkan sama penataan gamelan juga kan, kalau misalnya kita lihat pertunjukan kelenengan itu kan sinden selalu di depan ya. Nah itu juga karena menurut Rahayu Supangga, salah satu seniman di Surakarta itu, Rahayu Supangga, Bapak Rahayu Supangga itu ada pengelompokan rician atau instrumen. Jadi ini secara teori ya, secara hierarki itu dibagi menjadi 3. Jadi rician ngajeng, tengah, dan wingking. Jadi rician ngajeng itu terdiri dari sinden. Makanya sinden itu ditempatkan di paling depan. Terus gendang, di belakang ada gendang, gender, rebab, itu yang paling depan. Terus di belakangnya ada rician tengah. Tengah itu balungan yang diduduk-duduk itu. Kalau belum tahu, Wilahan ya oleh. yang ditabuh pakai Ya, betul. Itu gambar. Terus di belakang, paling belakang itu ada namanya rician wingking. Wingking itu gong gitu. Gong yang besar. Gong atau enong. Maka dari itu dalam karawitan Jawa itu sebenarnya ada tingkatannya. Makanya muncullah istilah-istilah yang sebenarnya kalau di umum itu mungkin kurang dimengerti begitu. Berarti kurang sosialisasi. Pramila lumantar radio rasi menika kita mensosialisasi tentang kados pundi tata caranipun menawi wonten kelenengan. Terus kembali ke asalnya bahwa pujangga ingkang rumiyin saestu luar biasa. Amargi bisa menciptakan pakai grip, pakai tingkat-tingkatan yang luar biasa. Urutan pun kedah diatur. Ora oleh sinden yang buri gak oleh. Terus wirasora ngarep sinden nggih boten angsal, kedah wingkingipun. Terus rebab gender kedah wonten ngajeng, ndak perlu di belakang. Itu berarti kan leh ngatur sedemikian rupa sehingga Pak, ini menjadi tatanan yang luar biasa. Maka ada satu seorang para winasis wonten Inggris khususipun ngendika bilih untuk gamelan Jawa itu sama dengan gamelan surga. Ini luar biasa. Dan itu kalau kita mengapresiasi sangat luar biasa penciptanya. Kita aja yang generasi berikutnya karek latihan loh. Angel setengah mati termasuk penjenengan. Jenenge ora weruh Napa kaum sekarang ya Pak. Kalau teman-teman Mira itu bisa belajar ini it's wonderful, luar biasa. Niku. Jadi ojo kena apa ombyake saka musik manca negara. Ngoten lho. Ini kan seharusnya pramila siang menika dipun kupas ya, kita ngobrol-ngobrol sekedar pengetahuan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bilih ini sebenarnya penting untuk generasi milenial. Aja ngantek punah lho, karena eman-eman. Maka niki nderek hang luwari kabudayan Jawi khusus kerawitan. Nah, makanya sekarang kan di sekolah-sekolah ngoten wonten ekskul nggih Pak. Ekskul nggih. Melu ya terbatas. Biasanya nek kan melu kerawitan itu biasanya mikir sih kan itu nggih. Nah, terus nggih abdi manunggal menika luwes kemawon. Terus sedaya mawon pengen belajar monggo kita open. Terus tidak ada syarat yang tertentu, tidak ada. Sing penting syaratnya setunggal nggih niat niku mawon. Angger niat insyaallah kita tidak akan istilahnya pripun nggih kok ora
arep melu kok ora oleh, tidak. Kita semuanya umum, bebas saja dari segala kalangan umum, tetap kita open saja. Sing penting belajar dari hati, monggo bareng-bareng. Terus niku sejarah Abdi Manunggal ngeten niku. Terus monggo nek sik pengen bergabung kita open kemauan. Nah, sing penting ayo sinau bareng-bareng. Ngeri-ngeri kabudayan Jawi. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, menika wonten informasi ingkang badhe Karin aturaken rumiyin. Oh nggih. Mangke dilajengaken. Nggih. Sahabat Rasi menika tetap setia tunggu nggih wonten sang 2,6 rahasia. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Radio lawan COVID-19 Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan nggih sahabat Rasi. Sameneika tasih wonten adicara ngobrol bareng kalian kelenengan Sekar Abdi Manunggal nggih. Dipun lajengaken malih menika ingkang badhe derek kegono monggo menika tasih Karin Rantosugi nggih. Ki Endro Trimordaya. Nggih Mbak Karin. Nggih menika badhe tanglet menawi proses latihan kalih jumlah anggota sakniki niku pinten? Nggih, kula jawab ingin proses latihan rumiyin Mbak Karin nggih. Ngeten proses latihan wonten ing Abdi Manunggal niku dipun awiti bertahap ngeten Mbak. Dados saking istilahipun garap gending sing paling enteng utawi ringan ngantos mengke ada tingkat-tingkatan sing angel. Dados karena di tim kita itu heterogen. Dados enten sing pun ahli kados Mas Fajar, Mas Bimantara penggarap gendingnya itu. Tapi nggih wonten sing nol putul. Nah, Pak Ganep iki masuk riyen niku nol putul. Ora mudeng apa-apa. Mudenge mung sinden tok. Nek tersinden pinter, tapi lek kan gunang niku mesti sulaya. Terus niku kita piye carane ben kabeh iki iso nabung lah. Akhirnya kita bertahap. Terus pertama enake gending sing paling gampang. Contonipun misalipun lancaran kan sing gampang-gampang, lancar 1000 misalnya ngeten. Lah mungkin nek pun saged sedaya mengke ditambahi rada angel. Misale ladran. Mungkin nek ladran tawang sampun saged mungkin mulai ajar gending sing rada angel. Misalnya pun gending ageng kados Mas Fajar bawa kan enten gending cilik, gending ageng lan sak piturute. Terus kita tidak memberatkan. Terus ben pripun carane tim niku ben ora jenuh, bosen mungkin diselingi. Terus ngeten niku kuncinya niku saling asuh seperti itu. Terus semua tidak ada sing aku pinter dhewe mboten wonten Abdi Manunggal saling ngomong. Terus sing pinter ya marai sing ra iso. Nah sing mboten saged nggih takon kudu sregep takon ki piye carane ben dan iso kan ngeten. Terus itulah kebersamaan kita. Terus kita tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang istilahnya dianak-terikan. Terus bersama-sama kita belajar. Terus ngeten. Untuk jumlah tim kita untuk saat ini niku sekitar 40 orang. Terus nggih wonten taringipun. Terus 35 menika antawisipun nggih paraga niaga plus sinden vokalipun. Nah sing 15 menika penari. Terus mengki dalu insyaallah kita ada tari pembukaan Gambion PKJT. Terus mangke dalu sakit mirsani wonten streaming kita di channel yang pertama itu Sekar Abdi Manunggal, sing nomor kalih wonten Mas Dwi Bago Syuting. Mangke sakit dipun mirsani. Terus mangke wonten penghantar lancaran pembuka bangku langsung ada pembukaan tari PKJT. Menika saking Mbak Siska menika ketua Mahalawu sedaya sanggar Mahalawu wonten Magetan ugi sampun gabung kalian para kadang-kadang seni Abdi Manunggal ngoten Mbak Karin nggih. Live ugi nggih wonten. Nggih, live wonten Radio Rasi FM Magetan. Nggih kalih Magetan Rasi juga akan menyiarkan secara live ya. Nggih live seluruh penggemar akan bisa melihat. Terus berarti malah 3 Magetan nggih. Monggo.
Nggih, mungkin saged dipun jelasaken saking Mbak Karin nggih. Nggih. Oke, menika waktu dan tempat latihan. Menawi latihan niku wonten pendopo napa wonten Jawi? Ngaten Mbak, kan dulu kita ke pendopo menika karena memang dulu waktu itu Bapak Sumantri guys sebagai bupati menika kan memang sampun dingendakaken Pak Ganep menika kan sudah 2,5 tahun gitu vakum, akhirnya kita izin secara surat itu resmi, akhirnya kita latihan di pendopo. Terus para kadang-kadang tim Abdi Manunggal menika latihan itu datang pendopo selama pendopo tidak dipakai. Nah, mungkin nek di malam Sabtu adalah nonton acara kedinasan. Nah, kita kita tuh di situ cuma numpang loh Mbak, numpang cuma memanfaatkan tempat iman-iman wonten gamelan yang sayang ngoten nika kok mboten dipun kagem latihan kok iman-iman sangat. Terus kita adakan kegiatan seperti itu yang positif. Terus kita tidak istilahnya mendominasi di situ mboten, cuma kita numpang. Dan kalau misalkan mau pentas kok pendopo dipakai ya kita cari tempat alternatif yang lain ngoten. Nggih. Nah, niku kalau wau sahabat Rasi menawi tempat latihan iku ugi wonten pendopo. Nggih, leres. Nah, niki kage Mas Cahya. Mas Cahya ya. Mas Cahya. Mas Cahya. Cahya itu bahasa Jawa Mas Cahya. Nek Putri Nur. Cahaya. Menika jalur ya Mas Cahya. Nur Karim. Menika Mas Cahya. Gending yang disajikan mangke dalu. Nah, niku menawi apakah sama dengan yang dicampur sari atau tarup gitu ya? Apakah beda gitu? Sebenarnya secara keseluruhan, Mbak, sajian permainan itu nggak jauh berbeda sama campur sari. Yang membedakan adalah begini, kalau campur sari itu kan lebih untuk kebutuhan hiburan. Hiburan yang biasanya yang lagi naik apa lagunya, yang viral apa, yang tren, yang lagi gending-gending campur sari itu biasanya yang populer saja. Jadi kalau untuk kelenengan Abdi Manunggal itu kita memang benar-benar mengangkat yang klasik ya Pak ya. Iya, yang zaman dulu. Yang klasik, jadi biar nggak hilang gitu loh. Jadi karena untuk sekarang saat ini, apalagi di zaman sekarang, yang anak-anak mudanya lebih suka sama gadget. Tahu sendiri kan TikTok. Sekarang kan kayak gitu kan yang disukai. Saya merasa tersindir. Orang ada TikTok gending ada ceritanya. Lagi maka dari itu kita coba biar gending klasik itu enggak termakan zaman. Jadi sebagai yang murid-murid budaya Jawi, kita mencoba untuk melestarikan gending-gending klasik dengan cara ya kalau pentas ya ditampilkan gending-gending itu. Iya. Kalau latihan ya mungkin kalau proses latihan kan seperti yang dibilang Pak Indra tadi, mulai dari yang mudah dulu, soalnya kan nggak semua bisa, nggak semua sudah menguasai gamelan itu loh. Jadi yang mudah dulu, setelah itu sebenarnya kalau udah paham gitu, paham teori bermainnya itu sama aja loh bermainnya. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi gampang aslinya, gampang. Saya apa ide ya. Yang penting niat. Satu itu niat tinggi. Nah, kenapa ada istilah dalam penyebutan gending? Kan biasanya kalau lagu-lagu sekarang kan lagu, terus tembang, gitu. Nah, ini kenapa gending? Begini, gending itu sebenarnya banyak definisinya, tapi salah satu definisi yang paling umum adalah gending itu lagu atau komposisi musikal Jawa. Jadi semua komposisi lagu atau komposisi lagu Jawa itu bisa disebut gending. Tapi pada prakteknya, kalau misal lancaran atau lancaran Labrang Ketawang itu, kita kaum umum itu nggak menyebutnya sebagai gending lancaran, soalnya nggak efektif gitu. Kalau kata salah satu narasumber saya, itu nggak efektif karena sudah memiliki namanya sendiri. Misalnya lancaran gugur gunung,
nggak ada gending lancaran gugur gunung itu nggak ada penyebutan kayak gitu. Tapi cuma lancaran gugur gunung. Karena sebenarnya yang benar adalah gending lancaran gugur gunung. Tapi nggak ada penyebutan gending lancaran gugur gunung, cuma lancaran gugur gunung aja. Kata gending itu sebenarnya lebih mengarah ke gending, sedang, dan ageng. Jadi memang ada di judulnya itu memang ada tulisan gending apa gitu. Kalau yang alit-alit itu nggak ada. Misal lancaran itu kan termasuk gending alit, jadi nggak ada kata gending di depannya. Okay. Begitu. Nah, bedanya sama langgam. Nah, langgam itu sebenarnya juga termasuk gending, tapi gending alit. Kalau di karawitan, langgam itu termasuk dalam bentuk tegalan. Kalau langgam itu sebenarnya istilah, menurut salah satu narasumber saya itu termasuk istilah dalam keroncong, makanya disebut langgam itu langgam. Kalau di karawitan itu langgam itu termasuk gending juga, tapi gending alit. Gending alit. Alit kan cilik yang termasuk dalam ketawang. Mereka gending alit. Nah, itu apakah sesuai durasi atau gimana kok bisa dikatakan gending alit? Oh, bukan durasi, tapi istilah. Tadi kan ada grade yang tadi, ada tingkatan tadi kan. Gending alit itu begini. Kompleksitas dari garapnya garap gendingnya itu juga berbeda, Mbak. Kalau yang ageng itu semakin sulit untuk dimainkan, semakin kecil tingkatannya semakin gampang dimainkan. Misalnya lancaran nggak ada instrumen lain, bisa gendar nggak main. Misalnya ada gendar main itu juga nggak sulit garapannya. Misal gending ageng yang lebih besar itu garap instrumennya lebih sulit. Oh, berarti yang namanya gending alit kayak gitu tuh sesuai dengan tingkat kesulitan ya. Bukan durasi. Saya kira itu durasinya gitu. Bisa diulang. Kalau durasi pendek gending alit ya itu. Durasi kan bisa diulang. Oh, ternyata tingkat kesulitan untuk penggarapan. Tingkat kesulitan. Nah, ini sudah ada yang bertanya ini untuk Mas Fajar ya. Dari Mbak Sunarti yang sudah bertanya lewat Facebook ya. Apa yang Anda lakukan untuk mengenalkan, menyampaikan bahkan mengajarkan kepada anak muda supaya budaya ini dikenal dan disukai oleh anak muda, Mas Fajar? Kan apa yang dilakukan salah satunya saya dengan cara seperti ini, mengikuti Abdi Manunggal seperti ini. Karena dengan ini saya bisa memberitahukan kepada teman-teman saya bahwa ternyata gamelan itu asik juga, nggak kuno seperti yang kita pikirkan gitu loh. Jadi karawitan itu bisa kok dibikin sangat kompleks, sangat asik untuk didengarkan, itu sangat bisa. Jadi untuk pesan saya untuk kaula muda seperti saya, mungkin yang belum menyukai gamelan itu sudah dikenal di dunia. Kita sebagai anak muda harusnya, sebagai anak bangsa itu harus melestarikan budaya. Karena kalau enggak nanti kita yang malu. Soalnya banyak sekali orang luar negeri itu datang ke sini hanya untuk belajar gamelan, dan banyak yang lebih jago daripada kita. Itu sebenarnya hal yang miris, tapi memang seperti itu kenyataannya. Jadi mungkin yang saya lakukan adalah mengenalkan, ayo kita itu belajar gamelan, bahwa gamelan itu enggak kuno, enggak. Gamelan itu juga keren, juga bisa keren begitu loh. Mungkin saya bisa tambahin Mas Fajar bahwa di samping Mas Cahya atau Fajar ini masuk di Abdi Manunggal, ini sebagai contoh bahwa harus bisa jadi toladan bahwa terasa generasi muda itu butuh sesuatu yang dia mengabdikan diri kepada bangsa. Salah satu tidak sekedar ikut di Abdi Manunggal, ini satu bukti bahwa ini bentuk pelestarian budaya. Terbukti nggih, beliau dulu ya bukan dipaksa, dia harus belajarnya malah berawal dari apa? Keyboard, kemudian bikin iya, terus kemudian dia mencoba masuk di klasiknya jurusan karawitan. Itu enggak logik, tapi karena beliau punya niatan yang luar biasa, akhirnya
di dalam perjalanannya beliau sekarang cum laude. Ini juga luar biasa. Dan alangkah ya, saya justru agak prihatin. Ini punya anak bangsa, anak putra daerah yang luar biasa, kok nanti satu saat ikut tes di luar daerah, kok ikut sana kan eman gitu. Seharusnya ya mudah-mudahan Bapak Bupati juga mendengar bahwa ini salah satu aset putra daerah yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa ikut melestarikan budaya bangsa terutama budaya Jawa. Ini benar-benar saya merinding Pak. Ini kenapa? Karena masih muda banget. Dia lepas dari bahasa teman-teman muda milenial. Itu naik belajar gitu ini katrok desa satu. Tidak sama sekali. Justru mahal banget. Saya pernah dengarkan suluknya orang Norwegia. Itu saya merinding. Loh, kita itu diajari suluk bahasa Jawa raiso malah orang luar negeri pintar lancar banget gitu loh. Dan di mana-mana sekarang sudah dilatih untuk kerawitan. Di kota besar, di Surabaya contohnya, itu keren banget kalau bisa kerawitan. Tapi salah satu cara tadi kita masuk di Rasi FM 90,6, kemudian nanti malam live streaming. Ini generasi muda yang cukup banyak. Dan ini saya angkat topi dan setinggi itu salah satu bentuk Mbak Narti, ini salah satu contoh anak muda yang bisa dilestarikan, salah satunya lewat sosialnya kayak gini. Monggo teman-teman muda yang masih milenial itu silakan bisa bergabung dengan kami di Abdi Manunggal. Insyaallah kita open saja. Termasuk tarinya. Boleh kita siap. Syaratnya cuma satu Mbak. Jangan niat tadi loh. Niat dari hati tidak ada yang berat. Angger diniati sama hati, apapun kerjaannya, apapun itu hobi pasti jadi mudah. Seperti itu. Monggo kita open saja kalau masih ingin bergabung dengan kita, insyaallah mari belajar bersama-sama. Nah ini buat para sahabat Rasi ya, mungkin buat para bapak ibu di rumah ya yang mungkin putra putrinya itu punya bakat seperti itu, nanti bisa ikut gabung di Sekar Abdi Manunggal. Insyaallah kita latih bersama-sama. Langsung datang ke pendopo gitu ya? Ya nanti bisa menghubungi kami pengurus dulu. Bayar nggak Pak? Insyaallah gratis, tidak ada yang bayar. Justru malah apa ya? Bukan bayar kita. Jadi tadi ketika masuk di Abdi itu, kalau saya boleh mengatakan istilahnya kita bonek semua. Semuanya bonek. Bodoh nekat semua. Pokoknya budal. Live streaming pertama budal. Ini sekarang budal lagi. Pertama kan Rasi belum ada. Yang kedua sudah gandeng Rasi. Nanti mudah-mudahan bisa gandeng radio yang lain. Sponsor ya. Nah, gitu sponsor. Seperti Menagros ini. Mudah-mudahan yang lain bisa memanfaatkan momen yang luar biasa. Kenapa kami tertarik? Karena ini generasi muda itu biar tahu bahwa ini loh warisan nenek moyang kita yang sangat adiluhung, perlu dilestarikan. Nah, sampun nggih kagem Bu Sunarti kalau sampun dijawab nggih kali Mas Fajar kalian Ki Ganef nggih mugi-mugi saged ditampi. Oke, istirahat sebentar. Wonten informasi ingkang badhe kari naturaken nggih. Punjuk Melagas rumiyin, Mbak. Punjuk Melagas. Kagem sahabat Rasi, tetap datang 92,6 Rasi FM. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Ngomel. 19 Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Jadi sahabat Rasi yang tasih setia tuhu menika wonten sang 2,6 Rasi FM nggih. Tasih sesarengan karin kalian tim kelenengan saking Sekar Abdi Manunggal menika nggih. Oke, kagem Ki Endro Trimurdoyo selaku ketuanipun nggih menika. Maksud tujuan streaming atau pentas rutin kenapa harus malam Sabtu Kliwonan? Niki mantan sejarahipun. Nalikanipun kita ngawontenaken live perdana menika kan wonten pemotongan tumpeng ngoten Mbak. Terus waktu kita bonek niku modal nekat terus kita itu maju live streaming itu mboten nonton persiapan sama sekali. Pokoknya pantun maju ngoten mawon. Kebetulan waktu itu kita juga mendadak acaranya, terus kita langsung itu istilahnya kita mengadakan tumpeng kecil-kecilan. Kebetulan Bapak Bupati, Bapak
Prawoto Bapak selaku Bupati Magetan nika kebetulan rawuh lajeng nigas tumpeng. Terus waktu kita pentas perdana nika nigas tumpeng lajeng setelah itu kita evaluasi. Biasanya pun mulai kita berpintas napa nika mengadakan evaluasi pengurus. Nah, kebetulan waktu itu kok ketemu pun waktu pentas perdana itu nanti malam Sabtu Kliwon. Nah, pramila dengan begitu akhirnya kita tetapkan bahwa pentas live streaming Abdi Manunggal niku diwontenaken malam Sabtu Kliwon. Amargi tumpenganipun nalika dipun tigas Bapak Bupati niku dipun sahaken nggih malam Sabtu Kliwon. Dados sejawaipun ngaten. Nggih. Terus insyaallah kalau tidak ada halangan yang apa ya istilahnya tetap kita adakan live virtual wonten malam Sabtu Kliwonan. Terus kalau garis bawah bahwa planningan Sabtu Kliwon nggih malam Sabtu Kliwonan. Nggih malam Sabtu Kliwonan. Nah niki kagem Ki Ganev nggih. Kalau wau ini Karin badhe tangkep. Menika tim Sekar Abdi Manunggal menika individu napa saking dinas? Oh nggih ngaten. Ini perlu saya luruskan kepada dumateng sedaya pamirsa wonten dalem bilih Sekar Abdi Manunggal paguyuban rumiyin paguyuban Sekar Abdi Manunggal itu murni itu independen. Tidak ada kaitannya dengan dinas apapun dan tidak ada kaitan dengan partai manapun dan tidak ada kaitan dengan andarbo yang lain. Terus benar independen. Terus ngeten khusus para kadang iki wonten dalem sinten kemawon ingkang mirengaken siaran siang menika bilih Sekar Abdi Manunggal salah satu anak bangsa yang ikut melestarikan budaya Jawa, khususnya budaya Jawi, khususipun kerawitan, ingkang nderek latihan wonten Pendopo Suryagra resmi diizinkan oleh Bapak Bupati dan waktu itu diskusi kepada Disparbudpora diizinkan untuk latihan setiap malam Sabtu. Terus para kadang sinten kemawon ingkang badhe nderek latihan wonten Pendopo kasumanggaaken ananging panjenengan kedah memenuhi SOP dari pemerintah daerah. Misalipun malam Senin dinggo sapa-sapa nyumanggaaken. Dados perlu kami tegaskan atas nama Sekar Abdi Manunggal. Bilih Sekar Abdi Manunggal menika independen, tidak ada tendensi apapun kecuali ikut melestarikan budaya bangsa khususnya budaya Jawa, khususipun karawitan. Kersanipun apa nggih Mas? Kersanipun apa? Nggih, leres ini tidak ada niatan apa-apa, tidak ada politik apapun nggih. Dan kami tegaskan kami dari nol. Dari nol, bahkan semua dari nol sampai pangapunten kersanipun para pamirsa tasih mirengaken bilih sampai seragam pun kita urunan piye carane ben duwe seragam. Iya, urunan nggih. Terus niki saestu. Urunan masalah urunan. Nah, sumber dana biasanya untuk sumber dana untuk pagelaran itu dari mana? Sing kepengker niku satu bonek teman-teman pengurus bonek nek niku saya jelaskan bonek. Kemudian yang kedua kita mencoba cari sponsor juga belum dapat. Tetapi yang ketiga kita juga cari beberapa siapa yang mau donatur kersane ini bisa berjalan juga ditopang oleh beberapa saweran. Yang kemarin terus kemarin Pak Bupati nyawer 1 juta. Lah niki sampun atas ketumpen kersanipun niki lumados kanthi sae khususipun Sekar Abdi Manunggal niku panjenengan ingkang wonten dalem saged mirsani midhangetaken syukur bisa mengeluarkan sedikit rezekinya untuk Sekar Abdi Manunggal. Niki mboten ngemis lho mboten. Mboten namung napa nggih? Istilahnya sing sapa seneng sedekah karo swarga niku. Dipanjangkan umurnya. Lah niku aja diguyu to iki tenan. Terus niki kesanipun para kadang sedaya niku mangertosi bilih sekali lagi Sekar Abdi Manunggal bukan underbo pemerintah, bukan underbo siapapun, justru kita independen dari rakyat jelata, teman-teman dari berbagai kalangan menyatu jadi satu, ikut melestarikan budaya bangsa. Budaya Jawi. Intinya cuma itu aja. Terus kedahipun konco-konco sedaya para kadang mengapresiasi yang positif bahwa ini kedahipun disengkuyung lajeng diramekne. Misalnya malam Sabtu Abdi Manunggal, ini malam Selasa apa, malam Rebu apa dan seterusnya, manggaken. Senyampang Bapak Bupati itu kerso memenuhi apa
SOP. Ada syaratnya. Kalau di Dinas Bupati itu kan harus ada syarat. Nah, ampun ngatos menurut saya nggih, kita sesama penggemar seni nggak usah saling gontok-gontokan. Bagaimana kita ikut melestarikan budaya bangsa khususnya di Magetan. Nek Magetan saged ngrembaka kabudayanipun insyaallah Magetan bakal kuncoro hanjayeng bawana. Iso Semar. Ngono lho. Mangke dalu sakit mersani 8 sampai jam 22 tet. Mboten tot lho, tet. Tet itu dimulai pramila yang tidak sempat datang ke Surya Graha saged dangetaken Rasi FM 90,6. Iki ngerane sementara terus tamanipun. Channel Selasa ongkos tunggal Abdi Manunggal Sekar Abdi Manunggal ingkang kalih Dwi Bakul Syuting saged lumantar live streaming itu dan bisa mengudara sampai bersan dimanapun. Kemarin ada yang dari Inggris bisa datang, monggo sing langkung baken melih mboten mirsani tok ning Kedah sedekah niku penting. Terus kersane pun ben padha mlakune. Terus ingkang berlebihan harta monggo disiapkan sedikit aja. Betul sekarang kata 1 juta, 2 juta mboten ana apa bisa kata-kata. Niku nek wonge 100 kan ya lumayan Mas. Lumayan. Terus kersane. Nah, bisa kata-kata. Seikhlasipun. Nek kelas 1 juta 1 juta. 2 juta. Mboten maksa niki nggih. Mboten maksa. Nggih. Mbak bilih ngaten nggih, Mbak. Nggih, nah niku pun gamblang ngaten lho nggih. Menika wekdalipun sampun mepet sekali. Nah niki langsung malah nggih. Harapan ke depane napa niki saking Sekar Abdi Manunggal, monggo. Nggih, ongkos tunggal ngeten. Ongkos tunggal kersanipun kabudayan Jawi khususnya Krawitan saged ngrembaka. Nggih. Ingkang kalih utaminipun para kadang milenial. Monggo rada dipeksa untuk menyukai gending-gending Jawa, tetapi boleh dikemas dengan cara yang lain. Silahkan dengan masuk dari berbagai cara. Misalnya, sing sok seneng rodok koplo, gending Jawi saged dipun koplo. Terus ingkang lumantar kados musik-musik ya agak saged mawon. Dados angka kalih kersanipun para kadang muda tumarno khususipun para generasi milenial saged nyenengi kabudayan Jawi. Angka 3 bilih yang bisa melestarikan itu hanya kita, bukan orang lain. Sampun ngantos ini sumben kados kasusnya Ponorogo. Sekarang ada orang Magetan, banyak yang tidak tahu bahwa sekarang dikontrak di Malaysia. Bahkan suruh bikin gamelan sangat dole. Itu digaji 60 juta. Itu ternyata beliau nggak mau. Itu setiap hari Jumat suruh balik ke Indonesia dan beliau tidak mau hanya digaji 30 juta. Itu pun ngenteni hampir 5 tahun. Karena diopeni pramila ingkang angka 3 yang bisa melestarikan budaya bangsa, terutama Krawitan tapi Jawi nggih kita piyambak. Angka sakawan mbok bilih utaminipun pemerintah daerah utawi DPRD. Mbok bilih kados pundi prayoginipun bisa dianggarkan untuk teman-teman yang piye carane bisa budaya Jawa ini bisa lestari. Nek wayangan ya wayang daerahnya lokal. Terus makin hampir semua sanggar, sama grup paguyuban seni kerawitan sakit tampil gimana itu disediakan anggaran oleh pihak pemerintah dan DPRD. Alangkah indahnya teman-teman yang ada di DPRD, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya bisa memikirkan teman-teman yang ikut melestarikan budaya Jawa atau budaya bangsa. Ngaten. Pilih ngaten, Mbak. Terus harapannya luar biasa. Kantun mangke kasunyatanipun kados pundi. Monggo diserahkan kepada pemerintah daerah, kemudian DPRD, generasi muda, kemudian siapapun yang kita masih peduli terhadap seni. Pilih ngaten. Nggih, matur suwun Ki Endro, Ki Mugi kali Mas Cahyo ingkang sampun rawuh nggih wonten studio Rasi FM sang dosa kemano Rasi FM. Mangke pepanggihan nggih. Ngoten nggih. Saten nggih Mbak wonten pendopo Surya Graha. Jam 8 sampun on live streaming. Nggih, kula mangke mriko. Nggih, siap. Mriko ningali nggih. Pun siap mangke. Nggih, konsumsi sampun siap mangke. Kacang putih wonten. Telonipun sampun wonten, Mbak. Sing prayogi mangke ngasta piyambak terus dituntun. Nah, niku langsung prayogi sedekah niku wae.
Oh, terus Mas tapi ambek didarpi ambek. Lah sebenarnya turah ya di paring ke kanca-kanca abdi manunggal. Nabu pun karo teh napa niku mau. Nggih. Sampun menika wekdalipun sampun cekap. Terus pun kagem kru utawi tim saking Sekar Abdi Manunggal ingkang sampun rawuh nggih pepanggihan wonten sanes wekdal nggih. Mugi kagem sahabat rasi ingkang wonten dalem mangke boten kesupen nggih ningali pagelaran virtual kelenengan Sekar Abdi Manunggal nggih jam 8 ngantos jam 1 dalu nggih. Saged dipun menika nggih saged dipun wonten Facebook nggih menika wonten live-ipun wonten Rasi Magetan nggih ugi saged dimirengaken wonten Radio Rasi FM Magetan nggih ugi karin kedah pamit rumiyin wonten adicara santen menika nggih ngobrol bareng kalian Sekar Abdi Manunggal nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.